suatu lembaga lain di luar BAN-PT untuk melakukan akreditasi, kami sangat setuju karena memang BAN-PT sudah dalam situasi tidak mungkin lagi mampu melakukan tugasnya akreditasi seluruh perguruan tinggi dan seluruh program studi dengan jumlahnya yang ribuan tersebut. Dan kalau ini dipertahankan akan menurunkan mutu hasil akreditasi. Kemudian yang kedua, ketika kita setuju bahwa memang diperlukan perubahan dan diperlukan lembaga lain, lalu caranya bagaimana? Yang pertama mengenai siapa yang UGM putus, kita beralih dulu ke Kopertis wilayah 5. Baik, ya terima kasih. Oh. Jadi Silakan. Ya, mengenai siapa yang bisa mendirikan LAM, kalau dilihat di pasal 5 itu sangat terbuka, yaitu orang perorangan dan masyarakat. Menurut kami ini perlu direvisi, artinya tidak dibuat terbuka demikian, tapi ada persyaratan yang cukup ketat sehingga pertanggungjawabannya lebih terketat. Jadi misalnya hanya organisasi profesi atau hanya lembaga atau yayasan yang sudah berbadan hukum yang boleh mengajukan pendirian atau boleh mengajukan diakui sebagai LAM tadi. Jadi bukan orang-orang masyarakat, tapi lebih dibatasi definisi si pendirinya. Dan yang kedua, dengan adanya LAM tentu posisi BAN-PT menjadi berubah sehingga definisi BAN-PT pada pasal 1 ini juga perlu diperbaiki karena definisi BAN-PT di sini masih definisi yang lama. Padahal BAN-PT nanti akan diberi tugas juga untuk menilai, mereview kelayakan suatu LAM dan juga mengawasi LAM. Ini perlu ada revisi definisi BAN-PT. Kemudian yang ketiga, ini perlu mungkin karena ini suatu reformasi, biasanya kalau kita kurang ketat nanti bisa kebablasan gitu, sehingga saya setuju pendapat dari salah satu perguruan tinggi tadi bahwa perlu ada rambu-rambu yang jelas. Artinya kita punya dua yang harus diakreditasi, yaitu di tingkat program studi dan di tingkat institusi. Nah, seperti apa yang bisa mengakreditasi di tingkat institusi dan supaya tidak terjadi persaingan, ini mungkin perlu dibatasi. Kalau di Jerman itu memang di sana perguruan tinggi boleh milih, saya mau diakreditasi oleh LAM yang mana gitu. Dan ini bisa positif, bisa negatif. Positif persaingan bisa memberi dampak positif, tapi juga memberi dampak negatif. Kalau di Amerika untuk akreditasi institusi atau akreditasi perguruan tingginya itu sudah dibatasi, ada 6 wilayah gitu. Jadi misalnya di wilayah tengah itu ya hanya bisa minta akreditasi oleh LAM di wilayah tengah, sedangkan di wilayah timur hanya oleh LAM di wilayah timur gitu. Nah ini mungkin kita juga perlu batasi supaya tidak terjadi persaingan yang kurang sehat antar berbagai LAM. Kemudian untuk akreditasi di tingkat program studi, karena ini sudah spesifik, memang kami sarankan ini perlu lebih diperjelas saja bahwa yang bisa mengakreditasi tingkat program studi adalah yang memang punya expertise di bidang itu. Jadi entah itu perhimpunan ahli atau perhimpunan profesi di bidang ilmu tersebut gitu. Jadi tidak dibuka perorangan atau masyarakat, lebih dispesifikkan untuk akreditasi program studi. Kemudian mengenai bagaimana mekanismenya dan sebagainya, tentu karena ini menyangkut jadi kan tugas akreditasi oleh pemerintah diberikan ke BAN-PT, lalu BAN-PT mendelegasikan wewenangnya ke LAM-LAM ini. Nah, sehingga aspek akuntabilitas juga perlu jelas bahwa siapa yang mengawasi LAM ini. Kalau memang BAN-PT akan mengawasi LAM ini, maka BAN-PT perlu diperkuat kapasitinya untuk mampu mengawasi jalannya LAM ini. Jadi, kemudian yang kedua aspek governance, supaya tidak terjadi abuse terhadap proses ini, maka dalam proses pengawasan governance dari LAM ini memang perlu juga diketat rambu-rambunya. Mengenai pembiayaan, kami lebih setuju bahwa
masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam hal ini program studi atau perguruan tinggi membayar gitu. Seperti kalau kita mau disertifikasi oleh ISO atau kita mau diakreditasi oleh international agency atau mau diakreditasi oleh Komborit, kita bayar. Menurut kami tidak masalah karena memang perguruan tinggi juga ada dana itu. Tapi karena sifatnya niraba, maka tentunya bayarnya ini bisa lebih dipertanggungjawabkan, artinya tidak terlalu mahal dan sesuai untuk mengcover cost yang dibutuhkan. Nah, dengan ikut sharing membayar, maka pemerintah bisa berhemat banyak, ya, bisa berhemat banyak. Jadi biaya yang tadinya untuk akreditasi ini bisa digunakan untuk pengembangan pendidikan tinggi yang lebih baik, ya, mungkin ke arah universitas atau ke arah pembentukan fasilitas riset. Jadi kami lebih setuju kalau memang perguruan tinggi atau Polri itu diminta untuk ikut sharing cost, untuk ikut membayar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kemudian terima kasih UGM. Ada. Terima kasih Bu Yudi. Sampaikan. Kita lanjutkan dengan ada tambahan satu lagi. Kita ada tambahan lagi. Mohon pendek saja. Apakah nanti bisa ada tambahan lagi? Pendek, boleh silakan. Halo. Ya, baik, kita mengenai persilakan Kopertis Wilayah 5 silakan untuk menyampaikan masukannya. Kopwi 5. Baik, ini Kopertisnya dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan. Kami dari Kopertis 5. Kami perlu sampaikan bahwa untuk yang hadir pada sore hari ini adalah perwakilan dari ABPPT, kemudian juga dari APTISI, juga ada beberapa perguruan tinggi dari beberapa PTS, dan juga dari Kopertis sendiri. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, sekalipun permen ini berangkat dari konsideran dari PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, namun tadi di awal disampaikan bahwa permen ini setidaknya harus kompatibel dengan Undang-Undang RUU PT. Nah, pertanyaan saya, apakah permen ini akan segera dikeluarkan? Apakah tidak sebaiknya permen ini nanti dikeluarkan menunggu Undang-Undang PT kalau memang itu harus sinkron, harus kompatibel tadi? Karena saya khawatir jangan-jangan nanti begitu ini keluar, Undang-Undang PT keluar tidak sinkron. Istilahnya bayinya sudah lahir tapi orang yang tuanya belum lahir. Kemudian yang kedua, kami akan menyoroti beberapa kaitannya dengan aspek hukum mengenai LAM, khususnya badan hukum. Disebut bahwa LAM itu adalah badan hukum. Dari istilahnya, beberapa istilah yang digunakan dalam Standar Nasional Pendidikan itu, di sana ada Badan Akreditasi Sekolah Madrasah, ada Badan Akreditasi Perguruan Tinggi, ada Badan Akreditasi Pendidikan Non Formal. Jadi menggunakan istilah badan. Apakah tidak sebaiknya supaya masyarakat tidak bingung, karena ini juga toh badan hukum, LAM ini menggunakan Badan Akreditasi Mandiri. Jadi itu istilah. Kemudian mengenai badan hukum LAM itu sendiri, pada umumnya lazimnya sebuah badan hukum itu ada sebuah organ, kelengkapan organ yang dapat menjalankan tugas mewakili bertindak untuk atas nama badan itu sebagai subjek hukum. Jadi kalau badan hukum kan berarti subjek, ada pihak yang mewakili, yang dalam hal ini tidak ditegaskan secara jelas. Ya, mestinya pelaksana ya di sini ya. Cuman perlu diuraikan sehingga nanti di dalam pasal 4 itu di dalam pasal 4 itu mungkin perlu ditambah kewenangan organ pelaksana itu bertindak untuk dan atas nama LAM itu. Kemudian organnya tadi setuju dengan masukan terdahulu bahwa lazimnya sebuah badan hukum itu ya paling tidak ada 3 ya. Kalau PT itu ada komisaris, ada direksi, pengurus, ada RUPS, koperasi juga ada RAT, ada pengurus, ada pengawas, juga yayasan ada pembina, pengurus, pengawas. Nah, di
LAM ini, Badan Hukum Akreditasi ini juga ada baiknya, juga ada pengawas. Saya usulkan di dalam rumusan beberapa pasal itu, ya. Kemudian pendirian, proses pendirian di sini juga kurang jelas. Pasal 2 itu kami kaitkan dengan pasal 5. Di dalam pasal 2 itu tidak jelas bagaimana proses pendiriannya. Lazimnya kalau itu namanya badan hukum itu ada campur tangan pemerintah, artinya ada pengesahan. Di dalam pasal 2 tidak jelas di situ, tetapi di pasal 5 itu dikaitkan dengan Menteri Hukum dan HAM, ya. Jadi pada saat ini mekanisme pengakuan itu harus mengajukan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini mestinya pada pasal proses pendirian di situ ditegaskan aja bahwa badan hukum ini didirikan dengan akta notaris, akta otentik. Kalau mau ditegaskan akta notaris juga bisa, yang memuat anggaran dasar dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau langsung pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia supaya gandeng dengan pasal 5. Itu dengan pasal 5. Itu kaitannya dengan proses pendirian. Kemudian sekaligus di dalam istilah-istilah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dalam proses pengesahan sebuah badan hukum biasanya itu di Menkumham itu hanya anggaran dasar, tidak menyangkut anggaran rumah tangga. Karena anggaran rumah tangga itu intern aja itu. Jadi baiknya anggaran rumah tangga tidak disinggung pada saat untuk pengajuan-pengajuan ini mengenai mekanisme pengakuan dan sebagainya. Kemudian sekaligus di pasal 5 itu bahwa di sana dikatakan bahwa orang perorangan atau masyarakat sebagai pendiri menyusun studi kelayakan dengan melampirkan akta pendirian dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah disahkan oleh Menkumham. Ini pemahaman saya, melihat proses ini, LAM itu sudah badan hukum tadinya, kalau melihat pasal ini. Tapi kok kenapa yang mengajukan studi kelayakan, yang mengajukan itu masih orang per orang atau masyarakat sebagai pendiri? Karena betul LAM ini dinyatakan badan hukum, struktur pendiri nggak ada di LAM itu. Yang ada ini istilahnya mungkin kalau menggunakan pemangku kepentingan, kemudian pelaksana itu yang tadi terdiri dari ketua, sekretaris, dan apa tadi yang bawah. Mestinya ya badan hukum itu sendiri yang menyusun studi kelayakan, bukan orang per orang lagi, bukan pendiri lagi. Itu yang pasal 5 huruf A. Ya, yang huruf A. Jadi mestinya ya langsung pengurusnya mestinya kalau badan hukum, yang di sini dengan menggunakan istilah pelaksana kegiatan kalau tidak salah. Jadi itu saya menyoroti dari aspek legalitas dari badan hukumnya itu sendiri, kemudian keanggotaan khususnya di pelaksana. Di situ ada persyaratan-persyaratan itu kemampuan manajemen, organisasi, kemudian penjaminan mutu, itu saja yang dimuat di sana. Apakah tidak ditambah unsur, karena ini menyangkut akreditasi pendidikan tinggi, apakah tidak disyaratkan unsur mengenai kemampuan di bidang pengetahuan setidaknya lah di bidang pendidikan tinggi. Ya, itu. Kaitannya dengan keanggotaan. Kemudian tadi sepintas saya mendapatkan materi ini agak bingung memang karena ada BAN, ada LAM, kemudian nanti muncul lembaga akreditasi lagi, tapi sudah dijelaskan tadi bahwa dengan adanya LAM yang PT yang diusulkan oleh organisasi masyarakat profesi, istilahnya tadi dikatakan oleh Ibu tadi, itu dan sudah diakreditasi, maka sebuah program studi tidak perlu akreditasi BAN PT. Tadi semula pemikiran saya itu akreditasinya itu ya diakreditasi BAN, ya diakreditasi LAM, nanti ada lembaga akreditasi lagi ya. Mestinya menurut saya itu namanya akreditasi itu ya satu saja, supaya tidak loncat sana loncat sini. Nanti di lembaga ini tidak terakreditasi, nanti ikut lembaga akreditasi di sana. Kalau itu memang akreditasi menentukan. Karena saya dengar kemarin ada media yang ini juga ditanggapi oleh Ketua APSI Pak Rektor UI, kaitannya dengan persyaratan nantinya bahwa akreditasi itu menentukan izin pengeluaran ijazah. Ini kalau ini sebagai syarat ini kan agak repot. Padahal kalau menurut saya apakah tidak sebaiknya akreditasi itu sebagaimana istilah dalam peraturan-peraturan yang lalu itu namanya akreditasi itu kebutuhan. Jadi bukan kewajiban. Artinya ya kebutuhan lembaga untuk menunjukkan kualitas dari lembaga itu. Kalau perlu akreditasi ya biarlah akreditasi. Sehingga kewenangan
proses belajar mengajar dan pengeluaran ijazah itu terletak pada perizinan, terletak pada izin itu. Jadi kembalikan pada ketentuan yang beberapa waktu lalu yang saya tahu. Karena apa? Akreditasi itu kan periodik ya, 5 tahun atau 4 tahun kalau nggak salah. Ini agak riskan karena saya membayangkan proses akreditasi yang selama ini belum lancar, ada beberapa program studi yang lambat. Ini sekian 1 tahun saja terlambat, ini akan merugikan mahasiswa. Dia tidak bisa mengeluarkan ijazah karena persyaratan akreditasi. Jadi kalau menurut saya untuk kewenangan proses belajar mengajar dan pengeluaran ijazah itu cenderung untuk, kalau menurut kami, lebih kepada terletak pada izin program studi itu, bukan pada akreditasi. Akreditasi itu adalah merupakan kebutuhan, bukan kewajiban. Ada peraturan yang pernah sempat saya ketahui pada waktu yang lalu, kalau tidak salah seperti itu. Jadi mungkin itu dulu dari saya, karena ada pembicara yang lain biar terima kasih. Dari Aptisi, monggo. Pendek saja kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya menambahkan dari salah satu PTS, kemudian dari UMY dan atas masukan teman-teman yang lain. Jadi saya mencermati pertama dari filosofinya. Jadi di menimbang, mohon diperjelas, tidak hanya menunjukkan pasal saja, agar nanti ketika PP ini akan diterbitkan, itu bisa digunakan sebagai landasan mengapa PP ini diterbitkan. Jadi supaya lebih jelas, dan permen ini juga akan menjadi landasan bagi teman-teman yang akan menyiapkan diri untuk membuka badan atau LAM ini. Kemudian yang berikutnya terkait dengan tambahan dari beberapa teman yang sudah disebutkan tadi dengan pasal 5-nya. Jadi kalaupun perorangan akan diberi akomodasi untuk pembukaan LAM-nya, maka memang difokuskan kepada profesi tertentu yang memang seperti tadi diarahkan oleh Bu Ilah. Pertama yang akan siap adalah kesehatan gitu. Jadi supaya jelas juga tidak hanya orang perorangan individu yang dimaksudkan di sini. Kemudian berikutnya adalah pasal 5 huruf F-nya, itu pengakuan LAM PT berlaku selama 5 tahun dan dievaluasi setiap tahun, tetapi keberlanjutannya bagaimana? Kemudian yang keberlanjutan terkait setelah itu. Kemudian seandainya LAM itu kemudian terkait dengan izin operasional berbadan hukum dan mendapatkan izin operasional, seandainya tidak beroperasi bagaimana? Kan tentunya juga tetap perlu dipersiapkan sebagai antisipasi tindakan preventif. Tidak semua orang atau tidak semua lembaga pengen mendirikan LAM ini gitu. Insya Allah nanti memang sudah ada kontrol ya dari Ban PT tentunya tadi, dari isi peraturan ini kan juga bahwa LAM yang akan didirikan atas rekomendasi Ban. Kemudian terkait dengan pasal 6 ayat 2C itu terkait dengan sumber dana untuk pembiayaan selama 5 tahun, mohon diperjelas juga dan ditegaskan asalnya. Kalaupun hanya hibah, menurut saya untuk keberlanjutan ini yang menjadi keraguan. Kalau masyarakat tidak diberikan kepastian dari mana sumber dananya, apakah dari APBN atau sumber mana, itu tadi khawatirnya hanya sesaat. Kemudian kepastian mendirikan lembaga akreditasi selain Ban PT itu hanya sementara atau memang untuk jangka waktu yang tertentu. Karena kalau hanya misalnya karena Ban PT sewaktu-waktu tertentu kewekan gawean nyun sewu, artinya baru diberikan kepada lembaga tertentu kan juga kurang adil bagi profesi tertentu gitu. Jadi mohon mendapat perhatian dan juga perlu ada sanksi mestinya juga seandainya sudah berdiri, tidak beroperasi dan tidak sanggup melanjutkan, karena juga terkait dengan pasal 6D huruf E, karena sarana prasarana sebagai pendukung studi kelayakannya itu harus kuat terlebih dahulu. Jadi tidak hanya sesaat baru punya bahan yang sarana prasarana tidak memadai, dia berani, kan ada juga masyarakat yang kemudian atas kepentingan tertentu. Kemudian pasal 7-nya perlu kepastian dan kejelasan mengenai lembaga audit publik yang memang sebagai partner Ban PT ya. Mungkin kalau Ban PT karena kata perlu audit eksternal dari unit tertentu di wilayahnya yang juga melakukan evaluasi terkait penggunaan anggarannya. Kemudian di pasal berikutnya adalah yang saya belum melihat adalah ketentuan peralihan. Tadi kekhawatiran masa transisi penggunaan akreditasi dari nilai akreditasi lama dengan nilai akreditasi yang akan diperoleh dari LAM ini gitu. Jadi
biasanya dari aspek hukum, masa transisi itu akan diterbitkan pada peraturan peralihannya dan ketentuan penutupnya supaya diperjelas. Mungkin demikian tambahan dari kami. Mungkin ada lagi, Pak? Terima kasih Kepada Assalamualaikum atas asupan-asupannya. Pas sekali waktu pukul 5, jadi dari 23 perguruan tinggi sudah mendapat kesempatan semua. Kalau ada yang terlewat mohon maaf. Kalau saya yakin masih banyak asupan-asupan, mohon bisa disampaikan secara tertulis karena form untuk asupan dalam bentuk tabel DIM itu sudah disampaikan juga, jadi nanti bisa lebih elaboratif. Mungkin kalau saya boleh menyimpulkan, jadi ada beberapa hal positif yang kita lihat dengan adanya lembaga akreditasi mandiri ini, tapi juga ada beberapa kekhawatiran, terutama tentang tumpang tindih, kewenangan, kredibilitas, kapabilitas, kompetensi, kemudian masalah pendanaan, persoalan baru yang mungkin malah akan lahir, kemudian siapa, berapa lama, dan bagaimana berkaitan dengan hukum dan kelembagaan. Dan yang sangat penting mungkin sinkronisasi dengan undang-undang pendidikan tinggi yang sudah dalam pipeline, di mana di dalam undang-undang pendidikan tinggi itu arsitektur untuk akreditasi itu sedikit berbeda dari apa yang sekarang ada, dan hal-hal lain yang mungkin perlu kita pikirkan kembali supaya peraturan ini bisa mengawal pengembangan pendidikan tinggi ke depan dengan lebih baik lagi. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dari siang hingga sore hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati kita semua untuk mengemban amanah meningkatkan pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.